A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, penguasa jagat raya ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur yang kedua, kita hadir di bulan Ramadan adalah yang merupakan harapan kita bagaimana kita bisa hadir di satu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan penuh dengan keagungan. Oleh karena itu, ketika kita sudah hadir di bulan Ramadan ini, saya mengajak pada diri saya sendiri, ayo tingkatkan kualitas ibadah kita. Karena Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Masuknya di bulan Ramadan di 1445 Hijriah ini, mudah-mudahan kita bisa berhasil meraih Ramadan, sehingga pada saat ketika kita selesai di bulan Ramadan ini, apa yang disampaikan kemarin oleh guru kita, Pak Ustadz Hasanuddin, bahwa bagaimana Ramadan ini mempengaruhi di bulan-bulan yang lain. Makanya Islam itu menamai bulan setelah Ramadan itu adalah bulan Syawal. Kalau kita terjemahkan, Syawal ini meningkat. Jadi sebetulnya mudah sekali kita bercermin pada diri kita, menilai Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini berhasil atau tidaknya, bagaimana Ramadan ini mempengaruhi 11 bulan ke depan. Makanya kita lihatnya di tanggal malam 1 aja. Malam 1 Idul Fitri ini, budaya di masyarakat kita, termasuk saya yang mengikuti ya, budaya mudik ya, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, terutama ibu saya yang masih ada, itu memang menjadi budaya. Banyak hal yang memang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan. Kemarin kita pada Jumat dengan Pak Iman ngobrol ya, diskusi dengan bahwa di 10 terakhir ini, walaupun ini belum ada keputusan ya, insya Allah, tapi DKM akan memberikan fasilitas untuk itikaf ya di 10 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Insya Allah kalau jadi program itu akan bergabung dengan guru-guru kutab yang tetangga kita di ruko itu. Insya Allah 10 hari akan ada itikaf di masjid, di mana nanti itikafnya akan ada program. Insya Allah fasilitas makan pagi, makan sahur dan makan buka akan disiapkan oleh kutab kalau jadi ya Pak Iman ya. Dan insya Allah kalau warga kita BKP akan mengikuti 10 terakhir itu, karena itikafnya 10 hari terakhir dan 24 jam. Jadi para guru kutab yang laki-laki yang ikhwan itu akan menginap di masjid selama 24 jam.
dan selama 10 hari, dan fasilitas makan itu disiapkan. Bahkan laundrynya untuk bajunya akan dicucikan. Tetapi bagi warga yang mau silahkan untuk bergabung. Kalau mau dari Isya silahkan, setelah tarawih menjelang sahur pulang tidak apa. Yang jelas bahwa memang Rasulullah mencontohkan bahwa 10 terakhir itu Rasulullah itu mengencangkan sabuknya, bagaimana 10 terakhir ini betul-betul meraih yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu memang adanya di 10 terakhir, tapi mulai proses dari tanggal 1 Ramadan. Bahkan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lihatnya di bulan Ramadan. Kelihatan orang-orang yang akan mendapatkan hidayatul Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan khairum min alfi syahr. Jadi sangat istimewa. Ketika Allah nanti turunkan hidayah Lailatul Qadar di 10 terakhir itu, dan Rasulullah memberikan keterangannya di malam-malam ganjil. Ya, ketika seseorang sudah ditetapkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan terlihat hidayah Lailatul Qadar itu di bulan-bulan setelahnya. Jadi mudah sebetulnya kita melihat diri kita dapat Lailatul Qadar itu mendapatkan Ramadan sebetulnya. Dan itu terlihat pada saat ketika di bulan-bulan setelahnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ini informasi bagi warga. Bersyukur alhamdulillah, semoga jadi ya. Program itu akan bekerja sama antara Kutab dengan BKP Baitur Rahim, dan kemarin sudah diskusikan dengan Ketua DKM dan saya pun hadir. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti di program itu. Yang kedua, informasi dulu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap Ramadan itu ada kajian pagi di setiap Sabtu dan Ahad. Dan ada 8 Sabtu dan Ahad itu, dan alhamdulillah kemarin kita memang menggunakan ustadz yang di BKP hanya 2, saya sama Ustadz Anwar. Jadi mohon maaf hadirin, saya harus hadir di sini. Ya, memberikan ini hanya untuk menyampaikan saja saya. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu pun nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Dan 6 lagi ustadznya dari luar, insya Allah mudah-mudahan jadwalnya mungkin sudah dipangpang ya. Sudah dipangpang, silahkan. Pekan depan Sabtu siapa, hari Ahad siapa ya. Siapapun yang berdiri di depan ini, kita harus khidmat dengan ilmunya sebetulnya. Para guru sebetulnya, para guru mulia, para ustadz itu mulia, bukan orangnya sebetulnya. Karena kita melihat guru-guru kita itu ada ilmu yang Allah titipkan untuk disampaikan kepada kita semua. Makanya santri ini akan sukses ya. Kalau kata para kiai itu, santri akan sukses modalnya cuma 2. Khidmat kepada guru, khidmat kepada orang tua. Kalau 2 ini dilakukan, nanti pasti pintar lah. Allahumma faqihuhu fiddin wa alimhu ta'wil ya. Akan paham agama, akan bisa menjelaskan. Karena yang penting khidmat ya. Khidmat itu menghormati kepada ilmu ya. Salah satu Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan itu turunnya manhajatu fil hayat, turunnya Al-Qur'an sebetulnya. Sebenarnya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram ya, yang dalam surat At-Taubah itu Allah jelaskan. Ada 4 bulan yang mulia, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Di situ kan kalau kita beribadah dilipatkan pahalanya. Tapi 4 bulan ini kalah dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Makanya hadirin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-6 ya, hari ini kita bisa hadir di bulan Ramadan ini luar biasa. Kemarin aja ada berita duka di bulan Ramadan, teman saya kepala sekolah SMK Negeri 1 Gunung Bojonggede Allah panggil di siang hari ya, pukul 11.42. Beliau sakit dan Allah panggil. Ada juga kita tetangga kita ya di RT 1 ya. Di RT 1 ya. Ibunya Bu Rini yang juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Mari kita doakan semoga mereka yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, memang ini adalah waktunya yang terbaik di bulan Ramadan. Semoga diterima amal salihnya, diberikan ampunan, diberikan rahmat, dan semoga ditempatkan di sisi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Amin ya rabbal.
Berikutnya informasi sebelum saya membacakan. Kita alhamdulillah kita doakan juga masjid kita ini ada perbaikan ya. Perlu disampaikan Pak Iman, perbaikan kemarin dilakukan oleh DKM, itu semua dananya minta bantuan kepada keluarganya Pak Haji Sam, dari Pak Haji Sam, Pak Syam Ibrahim. Jadi yang kemarin dilakukan oleh DKM itu pembenahan atap dan seterusnya itu adalah yang melakukan adalah Pak Syam Ibrahim. Semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan. Amin. Hadirin yang berbahagia, itulah ucapan syukur kita kepada Allah SWT, di mana kita syukur ini adalah satu kalimat yang harus dibangun pada diri kita. Kebahagiaan akan hadir. Sekali lagi hadirin, kalau ditanya seseorang mau bahagia nggak, pasti ngomongnya mau. Makanya konsepnya di dalam agama itu bahagia akan hadir pada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur dilihatnya pada ridhonya kita atas takdir yang Allah berikan. Ini yang sulit. Hidup ini yang sulit ini adalah di sini. Ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Inilah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Ini yang sulit hadirin. Saya aja suka istighfar ya. Suka istighfar, masih suka mengeluh, keluh kesah ya. Keluh kesah di mana ketika Allah takdirkan hari ini, itu dengan konsep yang kita lihat itu biasanya materi yang kita terima. Semakin banyak materi, kadang kita berpikirnya semakin bahagia, kalimatnya begitu ya. Padahal itu salah. Bahagia itu adalah mereka yang ridho atas takdir yang Allah berikan. Apapun profesinya, apapun dan berapapun besaran yang dia terima setiap bulannya atau setiap harinya. Karena kuncinya di situ hadirin. Kalau mau bahagia seperti itu, keluarga mau samawa yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita doakan orang ketika ada pernikahan itu semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau keluarga ingin sakinah, mawaddah, warahmah, harus ridho semua keluarga atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Kalau keluh kesah, ribut, bertengkar, urusannya duit, ya Allah, astagfirullah. Kalau urusan duit itu Allah sudah porsikan dan gak mungkin sama. Seluruh umat manusia hamba Allah diberikan rezeki yang sama, tidak bisa. Pasti ada beda-beda dan beda-beda ujiannya. Makanya dalam surat Al-Ma'arij itu Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan keluh kesah. Jadi manusia itu memang suka keluh kesah, itu Allah menyampaikan. Idza massahu syarru jazwa, apabila diberikan kekurangan, keluh kesah, mengeluh, putus asa, berontak sama Allah, kufur sama Allah, kan gitu manusia itu. Kalau sudah dikurangi urusan dunia, pasti ujung-ujungnya begitu. Kalau orang yang tidak punya iman. Tapi kalau dia ridho atas Allah yang berikan kepadanya, maka dia akan menerima dan ridho dan ikhlas atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Karena ternyata kunci bahagia itu di situ. Kalau sakit saja ya hadirin yang berbahagia, kita kalau sakit nih, kalau kita bisa mengendalikan sakit itu, akan berbeda ketika orang tidak bisa mengendalikan sakit. Artinya akan keluh kesah itu akan menyiksa dirinya. Makanya itu Al-Quran sebetulnya hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, kalimat yang harus dibangun pada diri kita, kalau kita ingin bahagia, ridho atas takdir yang Allah berikan. Jangan suka melihat orang lain, karena sudah punya porsinya. Karena Allah itu sudah menetapkan nih solihin berapa. Selama rezeki itu belum habis, saya masih hidup. Kalau udah habis, saya sudah habis. Makanya ngapain mikirin orang lain? Terimalah yang Allah berikan yang terbaik hari ini. Dengan kita memberikan, ya Allah terima kasih sudah memberikan kehidupan. Inilah yang terbaik yang harus kita berikan kepada Allah SWT. Makanya jangan sampai kita berontak kalimatnya. Jangan sampai kita berontak atas takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Dan itu adalah bagian daripada keluh kesahnya kita. Dan kalau orang sudah keluh kesah di dalam hidup, hidupnya gak akan bahagia. Yang ada mikirin orang aja hidupnya. Itu gak bagus ya. Ayo bismillah. Ramadan ini melatih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan salah satu wujud kebersyukuran kita adalah ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Ayo berikan kepada Allah kembali dalam bentuk ibadah-ibadah kita, karena ibadahlah yang akan menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, yang akan menjadi saksi dan penolong pada saat ketika kita menghadap peradilan Allah menuju kampung kita. Fa innal jannata hiya mawa. Kampung kita jangan fa innal jahim, jangan tempatnya neraka, tapi jannah, surga kita yang harus kita raih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita ucapkan penghormatan ibadah kita, karena kita harus selalu dalam kesempatan ini mengucapkan salawat kita kepada baginda kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua. Hanya mengingatkan bahwa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, satu itu adalah perintah kalimat. Jadi kalau hukumnya solawat itu adalah perintah, dan itu wajib kita lakukan. Jadi kalau ada yang menghukumkan sunnah, itu sebetulnya tidak melihat bahwa kita dalam keseharian 24 jam ini kita akan membacakan solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terutama dalam salat, tasyahud awal, tasyahud akhir, sudah membacakan solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya sudah perintah. Yang kedua, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, esensi daripada solawat itu, Rasulullah mengatakan barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Makanya aksiru, perbanyaklah dalam bersolawat. Saya selalu menyampaikan ini, saya sampaikan supaya kita diingatkan terus. Yang gak boleh itu dalam solawat itu ribut masalah teknik bacaan saja. Yang biasa dilakukan dengan yang biasa tadarruan khafiyah dipelankan, jangan ribut. Apalagi saling mengejek, apalagi saling menghina, tidak boleh. Haram hukumnya. Kita sebagai umat Islam menjadi satu ukhuwah Islam. Yang harus kita targetkan ketika kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah itu, yang kita lihat itu bagaimana figurnya Rasulullah. Makanya tadi saya dalam rakaat pertama membacakan surat Al-Qalam, juz 29. Itu ada 2 kalimat ayat Allah yang memuji baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita lupakan sebetulnya. Kita bersolawat, kita mengagungkan Rasulullah, tapi banyak yang kita lupakan kepada pribadinya Rasulullah SAW. Makanya kalau kalimat-kalimat para ulama itu, Rasulullah itu jadikan qudwatu fil hayat, contoh dalam hidup. Sampai Allah memuji di dalam surat Al-Qalam itu. Tadi dibacakan di ayat ketiganya, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Kata Allah, wahai engkau Muhammad, engkau adalah pribadi yang prestasi yang luar biasa dalam menggapai pahala Allah. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Nah, itu yang kita harus contoh. Bagaimana kesantunannya Rasulullah, bagaimana ucapannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghargai kepada sesama, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami yang luar biasa di rumahnya, membawa keluarganya untuk menjadi bahtera yang baiti jannati, rumahku adalah surga. Ini sebetulnya yang harus kita lihat. Ucapannya, toleransi Rasulullah bagaimana kepada non-agama, non-muslim, kepada sesama, apalagi kepada muslim. Di dalam surat Al-Fat itu sifatnya baginda Rasulullah itu ruhamau bainahum, berkasih sayang kepada sesamanya. Banyak cerita ya terkait pribadinya Rasulullah SAW ketika masalah sosial. Itu yang harus kita lihat sebetulnya dari baginda kita. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina, tidak pakai ribut di situ. Ribut itu bagaimana pribadi kita kalau jauh dari figurnya Rasul sebetulnya. Ayo, Rasulullah itu santun, senyumnya enak, ngomongnya mengenakan. Ini mah Rasulullah itu jauh ya perilakunya. Dan kualitas ibadah Rasul kita top lah ya. Rasulullah itu top ya. Masalah itu karena memang menjadi qudwatu fil hayat. Menjadi contoh segala sumber umatnya adalah untuk mencontoh baginda Rasul. Minimal dalam sosialnya lah kita lihat Rasulullah itu ya. Bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersolawat itulah esensi daripada solawat kita kepada baginda Rasulullah.
Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu menyampaikan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu begitu hebatnya Allah memuliakan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah ketika sebelum masuk Ramadan pun sudah menyampaikan kepada para sahabat. Wahai para sahabat, ya ayuhan nas, qad adlukum syahrul adim, syahrul mubarak, itu kan dalam hadis. Akan datang satu bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkahan. Nah, kita akan coba menggali beberapa poin yang ini adalah nasihat buat kita semua, buat saya pribadi dan buat kita semua. Yang pertama, satu, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami, hadirin berbahagia. Makanya Ramadan itu nama lainnya adalah Syahrul Quran, bulan Quran, diturunkannya Al-Quran. Ayat Al-Qurannya surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 185. Ini sudah populer, para ustadz pasti hafal ya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an bagi manusia untuk menjelaskan, sebagai petunjuk buat kita, hudan ya, wal furqan, untuk membedakan antara ini haram, halal, boleh, tidak boleh. Itu adalah Al-Quran. Makanya perlu kita wajib untuk memahami Al-Quran. Makanya masih ingat bahwa bagaimana kita sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hamba Allah itu, 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Membaca. Maka di bulan Ramadan tingkatkan bacaannya. Membaca Al-Quran itu harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Jangan biasa-biasa saja. Yang biasa kita baca setiap pada sholat di Masjid BKP ini, programnya Tadarus Al-Quran. Itu merupakan programnya Pondok Baitur Rahmah dengan Masjid Baitur Rahim. Baca Quran biasanya 1 lembar jadi 2 lembar. Ibu-ibu setelah Bada Isya, ibadah tarawih, bacaannya Tadarus Al-Quran di rumah dan seterusnya. Artinya bahwa memang di bulan Ramadan itu yang harus meningkat itu bacaan Al-Quran, membaca. Para santri murojaahnya ya, mengulang Al-Quran yang sudah dihafal. Alhamdulillah para santri Baitur Rahmah ini ada sekitar 7 santri. Terima kasih nih, dari warganya ada putranya Pak Farhan 2 orang yang ikut gabung. Makanya silahkan kalau mau menghafal Quran, bagaimana nanti ada halaqah dengan Ustadz Abdullah, itu baik ini. Yang kita bahas hanya Al-Quran saja. Tidak masalah fikih, aturan-aturan ibadah tetap kita berikan pemahaman-pemahaman yang lain. Baitur Rahmah. Silakan. Alhamdulillah, ayo hafal Al-Quran itu. Mudah-mudahan karena menghafal Al-Quran itu luar biasa. Jadi satu, membaca. Membaca Rasulullah itu luar biasa nih hadirin. Di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu amalan yang menjadi spesialisasi bagi umatnya Rasulullah itu adalah bagaimana bacaan Al-Quran itu akan datang di yaumil qiyamah, akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita kan bahasanya, nanti dapat syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Betul, itu adalah memang dalam hadis Rasulullah, dia akan sibuk pada saat yaumil qiyamah. Dia akan sibuk bagaimana memohon kepada Allah supaya umatnya bisa masuk kepada surga. Ya. Tapi kitanya sebagai umat Muhammad juga harus cari bagaimana amalan-amalan itu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semua. Syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah. Dalam surat Al-Baqarah itu, dalam ayat apa tadi, dalam ayat saya dalam rakaat kedua itu kan yang dibaca Al-Baqarah. Kalau kita lanjutkan ayat itu, setelah ayat itu kan ada kalimatnya, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsi wa la yuqbalu minha syafa'ah, kan gitu ya. Suatu hari, di hari itu
Orang akan masing-masing menghadap Allah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Allah akan menolak pertolongan. Dalam tafsirnya itu, yang ditolak itu adalah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu adalah sesuatu yang memang bukan ketentuan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Yang akan mendapat pertolongan itu adalah dari Allah itu kepada Rasulullah disampaikannya, yang disebut syafaatnya Rasulullah, baginda Rasul. Tapi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ya kita harus patuh dan taat kepada Rasul. Dan kata Rasulullah, ada yang amalan-amalan itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya adalah Al-Quran. Bahkan ada 8 pintu surga yang akan kita masuk. Salah satu pintunya itu dispesialisasikan, ada pintu yang disebut Babul Quran. Quran khusus. Jadi para santri, nanti kalau kalian terus menghafal Quran sampai hayat, Al-Quran ini dibaca dan dihafalkan dan diamalkan, pada saat ketika di yaumil qiyamah, dia akan ada pintu yang memang khusus bagi penghafal Al-Quran. Ya, makanya ini spesialisasinya. Nah, salah satu tarbiyahnya Allah kepada kita, mendidik kepada hamba Allahnya, kepada umatnya Rasulullah, Ramadan adalah untuk meningkatkan kita menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Kalau baca kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, judulnya adalah bagaimana menjadi sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Nih, lidah ini harus basah dengan Al-Quran. Makanya Ramadan ini harus tingkatkan bacaan kita. Rasulullah dalam hadisnya begini, Iqra'ul Quran, katanya, bacalah Al-Quran, fa'inna lahu yaumil qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu pada saat sayati yaumil qiyamah, akan datang di hari kiamat itu. Jadi bacaan yang kita baca di bulan Ramadan dan nanti di 11 bulan ke depan, itu pada saat ketika kita sudah meninggal di peradilan Allah, Quran ini akan datang bacaannya. Itu Rasul yang menyampaikan. Apa yang dia datang itu? Syafi'an di ashabi. Dia akan menolong kepada orang yang membacanya. Makanya sukseskan kurikulum program di rumah tangga itu bacaan Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya membaca Al-Quran, setidaknya kalau tidak bisa membacakan, sekolahkan supaya dia bisa membaca Al-Quran, dan programkan kurikulum di rumah itu bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi salah satu usaha kita dalam mendidik rumah tangga kita menjadi rumah yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Makanya Rasulullah dalam hadisnya gitu, dalam hadis itu, nawiru, kata Rasulullah itu, terangilah rumah-rumahmu. Nawiru buyutakum, terangilah rumah-rumahmu. Biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, wassalah, dengan salat-salat sunnah. Jadi kalau rumah kita ingin terang, terlihat cahaya dari aras Allah ketika melihat ke dunia, banyak pancaran-pancaran. Salah satu rumah yang berterang berderang, ya mungkin LED ya yang dipakainya di rumah itu, terang kelihatan di aras, di langit oleh para malaikat. Rumah siapa yang terang tersebut? Bukan rumah yang 2 lantai, bukan rumah yang besar, bukan rumah yang terisi dengan harta yang banyak, tapi rumah-rumah yang diisi dengan bacaan Al-Quran oleh anggota keluarganya. Makanya kalau ngaji itu harus banyak di rumah, ya. Di masjid boleh, bagus, tapi di rumah ini utama bacaan tuh Al-Quran itu, supaya rumah kita terang. Karena perintah dari Rasulullah SAW, kita harus menerangi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Hadirin berbahagia, ini luar biasa. Bicara dalam surat Al-Fatir, surat Fatir, surat ke, saya lupa, surat ke 30 berapalah, ayat 29-30. Allah menyampaikan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Innalladzina yatluna kitaballah, katanya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran. Ini hadirin, kita duduk sekarang hadir di kajian ilmu, ini sedang memahami Al-Quran, dan pahalanya tuh jauh dari orang yang membaca Al-Quran. Kita kadang tidak pernah mau meraih pahala kita.
duduknya kita di masjid dengerin. Saya kalau hadir di masjid, kalau ada kajian duduk, pasti memperhatikan tuh ustadz itu. Karena saya perintah dari Rasulullah. Dan hikmat kepada orang yang sedang memberikan ilmu kepada kita semua. Pahalanya banyak hadirin. Orang baca Quran pahalanya banyak. Duduknya kita mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah dari para ustadz, para habaib, para kiai, para ustadz itu, pahalanya tuh luar biasa. Kadang kita mah suka nyepelein. Dalam Al-Quran itu surat Fatir, Allah menyatakan di dalam ayat keduanya, orang yang membaca Al-Quran itu liwafiyahum ajrohum bukan. Allah akan melipatkan pahalanya dan diberikannya fadilah yang banyak dan dalam ayat tersebut. Lan tabur. Jadi watijar itu di dalam ayat 29-nya adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, bacaan Al-Quran itu. Yang kedua, pahalanya besar dan Allah berikan karunia. Aduh, saya lupa lagi ayat itu. Ya. Jadi gitu. Saya tahu terjemahannya. Jadi Al-Quran ini luar biasa, hadirin. Makanya di dalam surat Fatir itu Allah mengatakan Allah akan lipatkan pahalanya yang banyak dan Allah akan berikan rizki karunia kepadanya. Rizki karunia di sini adalah samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Karena kalau keluarga kita pingin samawa, sakinah, mawadah, warahmah, maka programkan di rumah itu bacaan Al-Quran. Ini saya juga sebagai ayah itu sangat sulit bagaimana mendidik anak saya. Makanya alhamdulillah anak saya yang kedua ini, Fajri, dititipkan di Pondok Al-Kahfi. Ya, semoga beliau selalu setiap aktivitasnya hari ini sedang hadir di BKP. Ya, kemarin saya jemput. Jadi setiap hari itu anak itu harus diprogramkan, keluarga, bukan anak saja, ayah, istri, dan anak. Oleh karena itu Ramadan menjadi solusi kepada kita. Bagaimana kemarin pun di kajian subuh paginya Ustadz Hasanuddin mengatakan, bagaimana kita mau bahagia, bagaimana kita mau nanti merasakan Ramadan kalau Ramadan itu tidak dirasakan di bulan-bulan lain. Kalau kemarin kan contohnya kata beliau itu sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Saya kemarin dinasehati oleh beliau, oleh Rasulullah. Saya sampai pulang, ya Allah, kata saya juga masih jauh. Puasa itu adalah menjadi sehat, karunia-Nya dari Allah SWT. Atau di bulan-bulan lain, Senin, Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud, saya aja jarang melakukan. Makanya ayo bismillah. Di bulan Ramadan itu nasihat kemarin, pada bulan-bulan Syawal dan berikutnya, jangan sampai lupa kita dengan puasa. Persis seperti ketika di bulan Ramadan Allah sampaikan ini bulan adalah bulan tarbiyah membaca Al-Quran. Jangan sampai di Syawal, Hafid, Rayagung, dan seterusnya Al-Quran kita ditinggalkan. Setidaknya kalau berjamaah di Masjid Baitur Rahim, kalau masih banyak waktu, duduk, dengerin atau baca, ikuti dengan tadarus dengan santri. Kadang subuh saya yang suka membacakan untuk memimpin kita membaca Al-Quran. Karena itu bagian ibadah kita. Dan insya Allah nanti lembaran-lembaran bacaan, lembaran-lembaran Al-Quran itu pada saat sudah menghadap Allah. Tadi Allah mengatakan, hei kamu itu nanti masing-masing datang kepadaku, mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Pada saat itu amalan Al-Quran lah yang akan datang kepada kita untuk memberikan pertolongan. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, poin 1, Ramadan adalah syahrul Quran. Tingkatkan bacaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan di bulan-bulan yang lain kita jangan sampai meninggalkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya hanya menyampaikan saja. Poin yang kedua, Ramadan ini adalah salah satu yang harus ditingkatkan dalam Ramadan itu adalah meningkatkan kebaikan. Semua kebaikan di bulan Ramadan ditingkatkan. Makanya Rasulullah itu punya kabarnya begini. Poin yang keduanya kalimatnya. Setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu. Ini kalimatnya. Kalau gitu mah kita harus baik terus. Kenapa banyak yang maksiat? Baru tanggal 1 saja warteg sudah penuh. Ya. Baru tanggal 1 aja masih ada yang sudah pelenyan-pelenyun. Ya. Sudah ada yang merokok. Katanya Ramadan itu setan dibelenggu.
pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini itu sebetulnya hadirin, kalimat ini kita bacakan hadisnya ya. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, idza ja'a Ramadan, apabila datang di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu surga. Ini kan, wa gulifat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, wasubatitil syayatin, dan dibelenggulah setan, kata Rasulullah. Ini maksudnya, maknanya bahwa memang bulan Ramadan itu tempatnya membukakan pintu surga. Jadi kalau orang sedang puasa, baca Quran, tingkatkan sholat sunnahnya, tingkatkan ibadahnya, ya setan pensiun atuh, ya gitu maksudnya. Bukan berarti setan itu tidak berkeliaran di dalam diri kita. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan setan itu ada di darah kita. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Makanya mudah ketika kita tergoda oleh setan ya, yang terkutuk. Nah, Ramadan ini memberikan putihatil abwabal jannah, terbukanya pintu surga. Makanya Ramadan itu harus ditingkatkan semua ibadah-ibadah. Kalau saya dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat langsung di daring YouTube ya, Ustadz Adi gini ngomongnya, hadirin, 3 hal yang pokok yang harus kita tingkatkan dalam Ramadan. Kalimatnya begitu. Saya dengerin 3 hal. 1, perbanyaklah sholat sunnah. Gitu. Jadi di Ramadan itu sholat sunnah itu meningkat hadirin. Terutama tarawih ya. Tarawih walaupun tidak di masjid, di mana aja pasti dilakukan. Mantap pokoknya. Sholat sunnah tingkatkan hadirin. Sholat rawatibnya, apalagi sholat qobliyah subuh ya tadi, yang ditinggalkan. Kalau biasa tidak meninggal sholat subuh, sholat setelah subuh boleh. Jadi kalau biasa sholat sunnah qobliyah, lalu suatu waktu tidak bisa sholat sunnah qobliyah, boleh setelahnya. Ya, Rasulullah pernah melakukan itu. Ya, saya masih ingat cerita Pak Soleh ya, RT 3. Pada saat setelah saya jadi imam, saya sholat subuh, lalu beliau menyampiri sama saya, Ustadz, saya mau sholat sunnah setelah sholat subuh. Qobliyah subuh saya tadi tidak lakukan. Oh silakan. Ini Pak Saleh, karena dia rutin qobliyah subuhnya. Jadi pada saat ketika meninggalkan, sholatlah setelah subuh boleh. Tapi jangan terus-terusan ya, darurat. Yang kedua, sholat sunat qobliyah itu. Kalau kita bangun kesiangan, tetap lakukan sholat qobliyah itu. Kalau bangun kesiangan atau melewati waktunya subuh, jangan sholat subuh dulu, qobliyah dulu. Ini perintah Rasulullah hadirin. Tidak ada perbedaan di antara ulama. Karena saya kalau urusan fikih, kalau ada perbedaan saya sampaikan. 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat adalah sholat subuh. Tingkatkan kualitas sholat, kata Ustaz Adi Hidayat. Yang kedua, tingkatkan bacaan Al-Quran. Ya, tadi saya sampaikan. Yang ketiga, tingkatkan kualitas ibadah berbagi, zakat, infak, sedekah ya. Di Ramadan itu harus beda tuh ya. Makanya nanti di Ramadan nanti, bapak-bapak yang kami hormati, siapkan uang untuk bulan Ramadan. Tabung. Jadi menabung dalam 1 tahun. Bahwa saya di bulan Ramadan harus siapkan uang sekian juta. Untuk apa? Untuk beramal soleh, berbagi di bulan Ramadan. Jadi jangan biasa-biasa saja. Ramadan harus naik kualitas berbaginya. Makanya banyak orang kaya itu menyalurkan zakatnya di bulan Ramadan. Kampung saya, ibu saya itu setiap tahun di bulan Ramadan itu suka menyalurkan dana zakat dari Bapak Gubernur Panuriana. Gubernur Panuriana itu orang Panjalu, satu daerah dengan saya, dan masih ada kerabat. Beliau itu setiap tahun di kampung saya itu zakatnya itu di kampung, satu kampung 30 juta, bahkan lebih. Kalau ibu saya itu membagikan zakat itu karena diminta untuk dibagikan, semua kampung dapat itu.
jatahnya cuma 50.000, jadi 30 juta. Belum di kampung lain, belum di kampung lain, belum di daerah lain. Orang kaya 2,5% dari harta yang tersimpan dalam 1 tahun, Masya Allah, 1 miliar, 2,5%-nya itu 25 juta, Pak Dharma. Boga duit 1 miliar, setahun tersimpan. Cek Allah teh, itu waladina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta ente ada hak orang lain, cek Allah teh gitu. Zakatin tuh hartamu 2,5%. 1 miliar 25 juta. 25 juta kan gede. Komo lamun 10 miliar hartana 250 juta satu zakat. Urang kan batasan zakat itu kalau harta tersimpan dalam 1 tahun, ini agama nih. Ya fikihnya. Kalau tersimpan dalam 1 tahun menjadi aset kita, tabungan kita, ukurannya adalah emas 85 gram. Sekitar 60 juta lah, 70 juta. Kalau 1 gram emasnya 600 ya. Ya ibu-ibu ya, kalau antam itu kan 1 juta lebih. Kalau emas-emas biasa kan 600, 700. Kalau ada uang kita yang tersimpan dalam 1 tahun itu, minimal ada 60 juta lah kita paling rendah. Maka wajib keluar zakat itu 2,5%. Dari 6 juta itu berapa sih? 10%-nya 6 juta, 5%-nya 3 juta, 2,5%-nya 1,5 juta. Itu hak orang lain. Bagikan dong. Boleh disalurkan ke LAS, boleh disalurkan ke Baznas, boleh oleh kita dibagikan kepada fakir miskin sesuai dengan asnafnya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Ada 8 asnaf. Ya mungkin 7 asnaf ya, karena nggak ada amilin, yang amilinnya kita sendiri. Nah kita tingkatkan. Orang-orang kaya itu makanya luar biasa. Ketika pada saat hartanya itu betul-betul digunakan di jalan Allah, maka salah satu yang dikeluarkannya di bulan Ramadan. Makanya ayo hadirin yang berbahagia, tingkatkan kualitas berbagi di bulan Ramadan itu ya. Berikutnya, di bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yang selalu dikatakan Lailatul Qadar. Hadisnya kan begini, kata Rasulullah, man qoma Lailatul Qadar. Ini hadisnya riwayat Muslim, Bukhari, banyak lah riwayatnya. Man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang menegakkan di malam Lailatul Qadar itu, imanan wahtisaban, gufrillahu ma taqaddama min dzambi. Iman sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan gugur dosa. Ya kalau mau nyari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Kalau kita 10 terakhir Bu Wito, sibuknya naon Bu? Damel kue, terus belanja baju. Kalau saya mudik ya, tapi mudik kan cuma sehari. Di kampung itu, menikmati kampung itu bisa lalai. Makanya hati-hati yang mudik nih ya. 10 terakhir itu adalah momen di mana kita harus sukses Ramadan. Karena di malam 10 terakhir itu Allah siapkan malam kemuliaan dan malam keberkahan. Ini saya juga sulit ya Allah. Pingin nama nu bagus mah itu pulang lebaran itu pada Idul Fitri. Makanya Pak Iman dalam kemarin diskusi, kalau Idul Fitri mah cukup di masjid kosong. Ya banyak yang mudik ya Pak Sarta ya. Tapi nggak apa-apa, mudik itu ibadah, silaturahim kepada orang tua kita. Tapi jangan lupa ibadahnya gitu ya. Karena kalau saya udah mudik itu terlena. Ngariung jeung keluarga ngobrol, ngadibrul kaditu kadieu, bari udut jeung ngopi ya. Nah eta teh kade. Hati-hati, tetap kualitas bacaannya tetap diutamakan, salat tarawihnya jangan sampai lupa. Nah, poin yang ketiga ini Allah menyampaikan, wahai hambaku, Ramadan itu ada malam kemuliaan dan malam keberkahan. Ayatnya surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Ya, makanya
Orang-orang yang program itikaf itu luar biasa. Kemarin dengar dari programnya Kutab Al-Fatih, Ustaz Ihsan sebagai kepala sekolahnya menyampaikan kepada DKM, Kutab mewajibkan 10 terakhir di bulan Ramadan guru-gurunya harus itikaf. Makanya dikontrol. Nanti kalau jadi di BKP ini Baitur Rahim, nanti ada pengawas dari Kutab yang guru-gurunya dilihat pada saat ketika itikaf. Makanya kita jangan sampai ini kalau punya waktu silahkan untuk bisa bergabung. Bahkan kalau jadi akan difasilitasi sahurnya. Gitu ya. Jadi hadirin berbahagia bahwa itikaf ini memang sesuatu yang luar biasa. Programkan. Ini saya pun belum. Karena selalu mudik ya. Karena mudik ini saya melihatnya adalah keramat. Ustaz Abdullah, mudabirnya pondok kami itu ngajak sama saya, Ustaz, kita itikaf di Masjidil Haram. Beliau kan akan berangkat nanti ke Masjidil Haram untuk itikaf di Mekah. Ngajak sama saya. Oh, kalau saya PNS. Kalau saya PNS itu ada waktunya umroh. Kalau sudah umroh ada batasannya lagi, tidak bisa tiap tahun. Walaupun nggak punya duit ya. Karena 34 juta kalau nggak salah. Berangkat 10 terakhir sebelum berakhir Ramadan. Dan setelah Ramadan Idul Fitrinya 5 hari ya. Ustaz Abdullah insya Allah akan berangkat, akan itikaf di Masjidil Haram. Ini luar biasa. Orang tuh memprogramkan karena pingin, kata Allah tuh ada kemuliaan di situ. Jangan jadi biasa ada nggak punya duit ke Masjidil Haram. Ya masjid ini tempatnya kita beritikaf. Bismillah ya. Bismillah. Memang sulit. Surga ini mahal hadirin yang berbahagia. Berikutnya terakhir nih, sebenarnya masih banyak punya, ada 8 poin karena waktunya sudah lumayan nih saya ya. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, insya Allah nanti disambung kalau Ustaz Anwar bagian jadwalnya, mohon maaf Ustaz ya jadwalnya karena kemarin saya juga harus di awal karena nanti mau mudik, antum juga mau mudik ya jadwalnya. Nanti pada ustaz-ustaz yang lain mudah-mudahan bisa dibahas. Terakhir nih hadirin, kalimatnya begini. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan waktu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dikabulkannya doa. Ini hadirin, dalil utama doa itu kan begini. Kata Allah itu, ud'uni, berdoa kepadakulah, yustajabulahu, aku akan ijabah. Ini kan kalau Al-Quran kita terjemahan secara tekstual, barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan ijabah doa itu. Itu kalimat bebasnya. Tapi kenyataannya nggak begitu hadirin. Ini kalimat saya nih, kalimat dari Rasulullah. Jadi doa itu tidak selamanya dikabulkan di dunia. Atau lamun dikabulkan di dunia mah, ya di BKP mobil kabeh loba meureun mah kabeh yang doa, ya Allah yang mobil, ya Allah yang mobil, blak mobil teh. Pinuh meureun ieu. Nah, tidak bisa begitu. Allah itu mengkabulkan doa kita betul. Tapi kalimat kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu menjadi salah satu ibadah yang terbaik oleh Allah. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngomong ini, saya ini lebih daripada saya tidak berdoa kepada aku, gak apa-apa gak dijabah, tapi saya tetap bisa berdoa katanya gitu. Jadi kalau kita masih bisa berdoa kepada Allah, berarti top kita itu. Karena ibadah doa itu. Ceritanya dalam hadis saya baca, ada seseorang pada saat peradilan Allah, nanya sama Allah itu gini, ya Allah, kok banyak amat ya amal saya? Kata gitu. Lembaran-lembaran pahala itu terlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hambanya itu bertanya kepada Allah, ya Allah, perasaan saya mah ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi kok banyak amat? Kata Allah itu, kamu berdoa dan tidak pernah aku kabulkan di dunia, karena kamu akan dapat pahalanya di sini. Jadi lembaran doanya di sana. Jadi jangan suka kecewa kalau doa kita belum dikabulkan. Hari pertama ya Allah pingin A. Hari kedua pingin A. Hari ketiga pingin anu lagi terus doa. Hari keempat masih pas, hari kelima tadi doa tadi dijabah ya. Akhirnya kan beres tuh doanya ya. Bener gak? Kita makan gitu ya. Kamu nggak doa teh mengukur diri ya. Ya pegawai hanya biasa saja. Pinginnya ya Allah berikanlah mobil
mahal itu kan nggak pantas ngomong begitu. Bukan nggak boleh, tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan hari ini. Berikanlah kalau doa itu yang umum-umum, ya Allah berikanlah hamba ini keluarga yang berkah, anak yang solih dan solihah, istri yang solihah, istri yang tidak cerewet. Ya, itu doa-doa mah jangan suka ngomongin duitnya melulu ya, duit menggesak itu jatahnya PRT ya. Gitu. Tapi boleh kita berdoa seperti itu. Tapi kalau gitu banyak kecewanya nanti. Makanya kalau saya ke anak itu berdoa itu yang dekat-dekat saja. Ya Allah berilah hamba lulus yang terbaik. Ya Allah jangan imah budak kene geus hayang motor gede dan seterusnya. Itu kan belum waktunya kita meminta kepada Allah SWT. Nah kita coba lihat Rasulullah SAW. Ini terakhir ya hadirin. Innallaha fi kulli yaumin ya itqa minan nar, sesungguhnya Allah membebaskan dari neraka ya, dari siksa neraka. Fi syahr Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Wa illi kulli muslimin, setiap muslim. Jadi ini kata Rasul teh, Ramadan itu wahai umatku, Allah itu bebaskan tuh yang disebut dari api neraka. Tadi saya sudah jelaskan. Dan kalimat berikutnya, da'watu yad'u biha fayastajibu lahu, kalimatnya. Apabila dia memanjatkan doa, maka dikabulkanlah doa di bulan Ramadan. Coba tempatnya 3 di Ramadan. 1 pertama puasa, indal iftar sampai buka itu doanya kabul. Ya, makanya berdoalah kepada Allah yang banyak di situ di hari-hari siang ini. Nanti ada lembaran kalau dijabah ya alhamdulillah. Kalau dengan dijabah di dunia, di akhirat menjadi pahala. Yang kedua, pada saat buka itu makbul itu. Jadi kalau buka itu, saya juga sama suka kerasukan setan kalau buka adanya. Padahal memang di dalam hadis itu farhataini, kebahagiaan. Ada 2 kebahagiaan kata Rasul. Jadi bahagia memang. Pertama kata Rasul ada 2 kebahagiaan. 1 indal iftar, ketika buka. Benar nggak Pak Darman bahagia? Bahagia, saya juga suka kerasukan. Yo aya gorengan, yo aya kurma, yo aya es buah, yo aya naon, loba di meja teh pinuhnya Ramadan. Wah, makan segala. Akhirnya kemerkaan. Ini yang sebetulnya nggak boleh dilakukan. Pada saat ketika kita buka, maka bukalah dengan minum atau dengan air putih yang hangat dengan kurma atau yang manis silahkan. Lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau Allahumma lakasumtu, mau dohamat doma'u, mau apa saja. Yang penting berdoa kepada Allah. Berdoalah di situ. Kita kan jarang doa ya. Ketika ya Allah berilah hamba rezeki yang banyak. Ngomong di situ atuh, itu mah dikabul atuh. Yang ketiga di bulan Ramadan itu kabulnya itu waktu sahur. Coba bayangin. Sahur itu kan barokah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Menjelang subuh itu adalah sahur namanya. Makanya sahurnya itu harus diakhirkan sunnahnya. Maka berdoalah setelah makan sahur. Di dalam Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 12. Surat Al-Azariyat surat 51 ayat 18. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di dalam Ali Imrannya wal mustaghfirina bil azhar. Kalimat itu. Kata Allah, kamu kalau di waktu sahur memohon ampunlah kepadaku. Jadi kalau beres sahur itu memang ngeunah mah ududnya, hanya ngeunah udud teh. Kelepus, nah itu bari ngelepus teh istighfar atuh astagfirullahaladzim. Kelepus, astagfirullahaladzim, kelepus. Boleh daripada henteu, ya Pak RT nya. Daripada henteu gitu. Karena kan gitu. Kalau bapak-bapak yang suka merokok termasuk saya PT ya, coba antum. Lihat jam ya. Lihat jam. Nah, ini sahurnya harus 3:30 nih. Jam 4 udah ngopi. Nah nanti mah ditambahin lah yang suka merokok dan ngopi. Istighfar lah sambil duduk di depan. Astagfirullahaladzim ya Allah, mohon maaf ya. Kelepus. Teorinya ada dalam Al-Quran. Surat Al-Imran surat ke-3 ayat 136. Wal idza fa'alu fahisatan, apabila kamu berbuat maksiat
A'udzalamu anfusahum. Kalau kamu menzalimi diri kamu sendiri. Nah, zalim itu tidak hanya rokok, nuasa murat ngadar jeroan ya. Pokoknya kalau makanan yang merusak diri kita itu menjadi zalim kepada diri kita. Yang kolesterol ngadar naon itu merusak itu. Boleh tetap jeroan mah. Tapi cek medis mah tetep menang gitu. Tapi apa kalimat Allah? Zakarallahu, ingatlah sama Allah, fastaghfaru lidzunubi. Maka kamu beristighfarlah kepada Allah dari dosa itu. Jadi kalau lagi ngerokok sing ingatlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi awas 3 doa ya. Jadi nanti besok hari ini silakan perbanyak doa sampai maghrib. Pas maghrib berdoa setelah doa membuka puasa, berdoalah naonnya doa nama. Kalau ibu-ibu, ya Allah berilah suami yang salih, anak yang salihah, ngomong di situ. Doanya dikabul ya. Nanti waktu sahur beristighfar doanya juga. Terakhir hadis yang saya sampaikan hari ini adalah salah satu la turaddu da'watuhum, kalimatnya kata Rasul. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Siapa mereka? As-shaimu hatta yuftaru. Orang yang puasa sampai membuka puasa. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wah, kalau pemimpin yang adil, bupati yang hebat, gubernur yang hebat, presiden yang hebat, doanya kabul itu. Tidak ada tolak, tidak ada yang menghalangi. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Ya, kalau orang dizalimi itu awas tuh doanya mati tuh. Makanya jangan hati-hati mulut kita sampai zalim, sikap kita sampai zalim kepada orang, jadi doanya nggak benar sama dia. Kalau doanya dikabul Allah, hati-hati ya. Orang kan suka dizolim tuh pendek, ya. Hidung, dibully anak-anak. Nah nanti pada saat sudah dia doanya, si anaknya sing hidung, gitu. Kita borojol hidung ya. Nah itu hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan ada 3. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini doanya luar biasa. Ayo setelah beres ini yang mau sholat duha, syuruk 2 rakaat, karena sudah masuk waktu syuruk jam 6 lewat. Nah itu setelah itu doa banyak, doanya yang banyak. Kalau nggak bisa Arab pakai bahasa kita aja ya. Ayo pakai bahasa Arab itu apa doa nama nanaunan ya. Tapi walaupun baik ya, asal bahasa Arabnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan untuk dibacakan. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa disampaikan. Ini saya hanya petugas menyampaikan saja hadirin. Saya sendiri sedang belajar untuk bisa istiqomah dalam menjalankan agama. Tapi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk menguatkan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan khususnya nasihat ini bagi saya pribadi, bagi keluarga saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, karena yang saya sampaikan semuanya dari Allah dan Rasulnya. Lalu kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah, ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasul, dan kami akan taat apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa sallallahu wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan. Berkah.